menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Sebelum kami menjelaskan, kenalkan saya yang bernama Felix Sarwan Mendapa. Saya yang bernama Indonesia Putahulu. Saya bernama Lucia Sari Mendoka. Saya Niwi Feralia Mendoka. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum, hakikat pelanggaran hukum, serta pelanggaran hukum menurut kitab undang-undang atau KUHP. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika pelanggaran hukum. Apa itu dinamika pelanggaran hukum? Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Adapun beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum yaitu: pertama, melanggar tertib sekolah seperti bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Kedua yaitu melanggar tata tertib berlalu lintas, seperti tidak memakai helm dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang bisa membuat keselamatan di jalan raya terjadi. Ketiga yaitu melanggar hukum pidana. Contohnya seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba. Ketiga tersebut tentunya mendapatkan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Baik, kita akan masuk pada bagian nomor 1 yaitu hakikat pelanggaran hukum. Apa itu hakikat pelanggaran hukum? Hakikat pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pengembangkan terhadap hukum yang berlaku. Di dalam pelanggaran hukum, tentunya ada sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang bersumber dari hukum bersifat tegas dan praktis. Menurut pasal 10 KUHP, ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan akan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. Kedua, pidana tambahan, yaitu yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Contoh tindakan-tindakan tersebut yaitu pencurian, perampokan, dan korupsi. Seperti halnya kasus Setia Novanto, salah satu anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi pada 2017 yang lalu. Dan ini merupakan kasus korupsi yang cukup menghebohkan publik karena diliputi oleh drama. Jadi Setnov divonis bersalah pada 24 April 2018 atas kasus korupsi terkait proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013. Ia diganjar 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Baik, masuk kita pada penjelasan nomor 2 tentang pelanggaran hukum menurut kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Kami akan menjelaskan 4 di antara 9 bagian, yaitu pertama, pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Kedua, pelanggaran ketertiban umum. Ketiga, pelanggaran terhadap penguasa umum. Dan yang terakhir, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan. Baik, saya akan memaparkan materi bagian A yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pasal 489 sampai 502. A. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pasal 489 sampai 502. Beberapa tindakan yang termasuk dalam pelanggaran jenis ini ialah sebagai berikut. 1. Kenakalan terhadap orang tua atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. 2. Membiarkan hewan peliharaan menyerang orang atau hewan lain dan tidak memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut. 3. Membiarkan orang gila yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran tanpa penjagaan dan juga meninggalkan anak tanpa dijaga sehingga menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain. 4. Mabuk di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain
atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. 5. Melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan atau tidak mengikuti orang lain secara mengganggu. 6. Tidak memberikan tanda-tanda saat melakukan kegiatan di jalan umum dan tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau penumpukan tanah di jalan umum atau melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan. 7. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas. 8. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu membakar barang dan bergerak kepunyaan sendiri. 9. Menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan barang makanan atau minuman yang dipalsu atau busuk atau apapun yang dapat mengganggu kesehatan. 10. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu membuat obat peledak, mata peluru, atau peluru untuk senjata api. 11. Tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin. Demikian dilanjutkan kepada penjelasan berikutnya. Baik, saya akan memaparkan tentang bagian B, pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Pelanggaran ketertiban umum pasal 503 sampai 520. Ada beberapa jenis-jenis tindakan yang melanggar ketertiban umum sesuai dengan pasal 503 sampai 520 KUHP, antara lain sebagai berikut. Yang dimana pertama, barang siapa membuat igar atau riuh sehingga ketertiban malam hari dapat terganggu. Barang siapa membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang pengadilan. 2. Barang siapa telah berusia 16 tahun mengemis di muka umum dan bergelandangan tanpa pencahayaan, itu merupakan suatu pelanggaran. Dan ketiga, barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, merupakan tindakan yang melanggar ketertiban umum. Dan 4. Memakai gelar tanpa kehormatan, gelar atau pangkat atau derajat dari asing tanpa izin presiden, serta memakai gelar ningrat tanpa wewenang merupakan salah satu dari jenis tindakan melanggar ketertiban umum. 5. Tanpa wewenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang memakai menurut ketentuan undang-undang semata-mata untuk suatu perkumpulan atau personal perkumpulan atau personal dinas kesehatan tertera, serta tanpa wewenang memakai pakaian yang menyampaikan pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau jabatan yang bekerja pada negara, pada suatu provinsi atau pada suatu daerah yang terdiri sendiri, yang diakui atau yang diatur dengan undang-undang sehingga patut dapat dipandang oleh pengawas atau penjabat itu. 6. Tanpa izin meminjam uang atau barang dengan gadai atau dalam bentuk jual beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak kondisi yang nilainya tidak lebih dari Rp100. 7. Tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain mengadakan pesta atau keramaian untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum merupakan salah satu dari tindakan melanggar ketertiban umum. 8. Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum merupakan
Pelanggaran ketertiban umum. 9. Barang siapa yang diwenangkan melakukan perceraian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu. 10. Barang siapa sebagai mata pencarian baik khusus maupun sebagai sembilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin dalam keadaan tidak memaksa melakukan pelanggaran. 11. Menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian untuk memakai tak diizinkan oleh pemiliknya. 12. Seorang pekerja harian membawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli dalam menjalankan pencariannya melakukan kelalaian atau kekurangan dalam mengembalikan kapas yang diterima untuk dipakai dalam menyampaikan barang yang diterima untuk diangkut. 13. Pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana diminta tanpa memberitahu sebelumnya kepada penguasa atau berwenang dalam menyebut tempat menetap yang baru. Hukum tidak berlaku apabila masih berpindah dalam satu kota. 14. Menjadikan sebagai pencarian menjadikan salah satu pencarian untuk memberi tempat bermalam kepada orang lain dan tidak mempunyai register terus-menerus atau tidak mencatat atau menyuruh catatan nama pencarian atau pekerja tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak memperlihatkan register itu. 15. Memberikan, menukar, menerima suatu hadiah, gadai, panglima, atau menjualkan, mengabaikan, meminjamkan, atau menyimpankan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat panglima yang diberikan tanpa izin dari atau atasan nama panglima dari atau atas nama panglima. 16. Tanpa wewenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana suatu barang. 17. Barang siapa membikin, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan atau memasukkannya ke Indonesia, barang cetakannya, potongan logam atau benda-benda lainnya yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara atau perangkot pos. Saya Newi Fernanda Mendova, saya akan menjelaskan bagian C, pelanggaran terhadap penguasa umum, dan bagian D, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan. Saya akan membahas tentang bagian C, pelanggaran terhadap penguasa umum, seperti yang tertera di dalam KUHP pasal 521 sampai 528. Terdapat beberapa tindakan-tindakan pelanggarannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum. Pelanggaran kedua, saksi, ahli atau juru bahasa yang dipanggil menurut undang-undang tidak datang atau melawan secara hukum. Pelanggaran ketiga, menolak memberikan pertolongan padahal tanpa menempatkan diri dalam keadaan yang membahayakan ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum. Pelanggaran keempat, menyobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang wenang atau karena ketentuan undang-undang. Pelanggaran kelima, membuat salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya yang dengan perintah penguasa umum harus dirahasiakan. Bagian D, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, seperti yang tertera di dalam pasal 529 sampai 530. Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan dapat berupa tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian. Kedua,
seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelumnya dinyatakan padanya bahwa perlangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan. Demikian penjelasan kami dari kelompok 6, kami ucapkan terima kasih.